Nah, bismillah bi'audillah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan hingga sholat zuhur insyaallah ta'ala. Afwan ya Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya memandu atau disuruh memandu atau menyuruh orang untuk memandu kepada orang yang minta dipandu? Wah, ini bahasanya pandu-pandu ini. Untuk supaya yang diajarin bagaimana cara mengurangi takaran pada alat yang dipergunakan untuk jual beli. Mohon nasihatnya. Yang memandu dan dipandu semuanya menjalankan keburukan dan kebatilan. Khususnya bagi orang yang memandu disuruh, jangan sampai menjalankan perintah itu. Karena innamal ta'a fil ma'ruf, ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Dan jangan sampai Anda menjadi orang yang melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berarti saat antum menuruti bos umpamanya, bisa jadi ini di perusahaan, atau menuruti ketua, maka itu bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Engkau akan dapat dosa dan engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawhun wa idza kaluhum awazruhum yuqsirun. Tatkala menakar dan menimbangkan untuk mereka kurangi. Masuk ke dalam firman Allah Ta'ala ini. Masuk. Kenapa? Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang menyebabkan suatu aksi, maka dia seakan-akan yang langsung menjalankan aksi itu. Itu kaidah. Al-mutasabbib kal mubashir. Seorang yang menyebabkan adanya aksi, suatu perbuatan dan amalan, maka dia statusnya seperti orang yang langsung melakukannya. Walaupun dia nggak nimbang, namun dia yang ngajari. Biar nggak ketahuan curangmu dalam timbangan, kau kasih ini saat menimbang demikian. Maka ini provokator, masuk dalam firman Allah Ta'ala, atau termasuk dia menjalankan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan dia masuk ancaman Allah wail, celaka, wail, lembah yang ada di neraka bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Afwan Ustaz, sebenarnya urgensi dakwah salafiyah terhadap umat ini sangatlah dibutuhkan. Namun kebanyakan dari santri-santri lama yang terkena penyakit futur adalah karena sebab sikap-sikap pengampu dakwah yang kaku, terutama pengajar terhadap santri. Bahkan sampai saat ini mereka sudah besar pun para pengajar tersebut masih memiliki persepsi yang sama pada anak-anak tersebut. Sehingga mereka merasa tidak dihargai di lingkungan pondok dan memilih menjadi orang awam. Ini fenomena di komunitas salafiyin, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Fenomena ini memang terjadi, futurnya anak-anak tersebut. Namun futur itu sebagaimana yang telah kita sebutkan dalilnya, likulli amalin syarrah wa likulli syirratin fatrah. Wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amalan itu ada kesemangatan sampai menggebu-gebu. Sampai kalau diperiksa dengan mikroskop mungkin akan ada asapnya di kepala saking semangatnya. Namun saat semangat itu ada fatrah, ada loyo. Ya kan? Antum kan sebagiannya pemain futsal, mini soccer. Awalnya was kan gitu. Apalagi sudah mau ngegol-golkan kan. Tapi setelah itu tentunya energi itu akan hilang, akan mengurang. Loyo akhirnya. Akan loyo.
Itu manusiawi. Manusiawi, karena Nabi SAW menyatakan semacam itu. Namun ketika futur itu, Rasulullah memberikan kaidah, "Faman kanat fatratu," barang siapa yang futurnya keloyoannya itu tetap di atas sunnah. Artinya di atas sunnah apa? Dia tetap komitmen terhadap prinsip-prinsip ahlu sunnah. Masih menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Walaupun sebagian sholat sunnah qobliyah, ba'diyah kadang bolong-bolong, ya kan? Karena lagi futur tadi. Lagi semangat, kadang 2 rakaat sebelum subuh jalankan, kadang enggak. Tidak berdosa secara ini, kaidah. Setelah itu, yang wajib-wajib tetap dijalankan. Yang haram-haram tinggalkan. Maka fagatih tada, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Kenapa masih mempertahankan keislamannya? Mempertahankan manhajnya, hanya saja dia loyo dalam perkara-perkara sunnah. Yang sunnah itu dalam kategori para usuliyin, yaitu apa? Yusabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Yang menjalankan dapat pahala, yang meninggalkan tidak dapat dosa. Tahulah itu. Ini masih wajar-wajar saja. Jangan kemudian menjalankan yang haram sampai jenggot yang sudah panjang kau cukur. Itu menjalankan yang haram. Sampai yang sudah cingkrang dulu ditutup itu mata kaki. Dia menjalankan yang haram. Demikian juga simbol-simbol sunnah yang ada di badan ditanggalkan. Maka ini futurnya sudah over. Kalau sudah taraf ini sampai menjalankan yang haram-haram, bahkan meninggalkan yang wajib, sholat jamaah, bolong-bolong. Karena cari duit, karena ini, karena itu. Sampai ngerokok. Yang dulunya antipati sama rokok, dia akhirnya candu dengan rokok. Maka barang siapa yang futurnya sampai kondisi semacam ini, dia binasa. Dia binasa. Dia akan terus melakukan ini dan itu yang awalnya seakan itu dosa yang kecil, lama-lama dosa besar dia biasa. Lama-lama rasa malu hilang. Karena memang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Semakin banyak melakukan kemaksiatan, iman itu berkurang. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, "Innal imana wal haya'a qurina jami'an, idza nuziya ahaduhuma nuziyal akhar." Sesungguhnya iman dan rasa malu itu sejoli seiring sejalan. Apabila salah satunya dicabut, maka yang lainnya itu pun tercabut. Tatkala dicabut iman, maka tercabut rasa malu. Sehingga tatkala enggak ada rasa malu lagi, maka apa? Fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi ma syi'ta. Kalau engkau tak punya rasa malu, berbuatlah apa yang engkau inginkan. Dia tak peduli dengan kondisi masyarakatnya. Walaupun di lingkungan pondok, akhirnya dia seperti orang awam, naudzubillah, karena imannya tadi sangat-sangat lemah, naudzubillah. Dan kalau sudah taraf menghalalkan yang haram, maka kafir. Dia menghalalkan zina, dia menghalalkan minum-minuman keras. Sudah taraf semacam ini, maka kafir, hilang sama sekali keimanan dari orang itu. Malam yastahillah, kata Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyahnya, selama dia tidak menghalalkan yang diharamkan masih ada iman. Namun setelah dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, hilang iman sama sekali. Jangan kemudian cari kambing hitam ketika futur karena Ustadz Fulan dan Allan. Karena tidak semua ustadz keras. Tidak semua ustadz engkau anggap sebagai malaikat. Dan jangan kau tuntut para asatidah itu para malaikat. Pada zaman sekarang saya yakini para asatidah itu nggak memukul pakai rotan, ya kan? Ada nggak yang memukul pakai rotan?
Zaman dahulu subhanallah sudah nggak hafal sama mbah yainya sama kayaknya langsung dipukul rotan. Nggak ada HAM. Nggak ada main HAM zaman dulu. Ya kan? Para santri zaman dulu juga tegar-tegar. Bahkan cari ilmu kemana pondok. Walaupun orang tuanya menghalangi. Sekarang ini harus diperintah sama orang tuanya. Nggak diperintah, nggak diancam, nggak mondok. Ya kan? Beda memang santri zaman sekarang. Zaman no memang banyak perubahan. Dengan santri zaman 90-an. Dakwah salafiyah itu masih ya 1-2 di beberapa daerah. Itu subhanallah mereka terkadang dihalangi oleh orang tuanya jadi santri. Padahal keluar dari kuliah banyak ikhwanna yang mengalami hal yang semacam itu. Sehingga subhanallah pada jadi para santri zaman 94-an itu. Tapi setelah zaman sekarang ini ada keras sedikit dari ustadznya, dimarah sedikit dari ustadznya, dia langsung ngambek, dia langsung marah. Tatkala futur disalahkan itu ustadznya. Ini kayaknya mengamping hitamkan ustadznya. Dan bagi para isidah menghadapi para santri yang sigar, anak-anak kecil, hendaklah al-lutuf, kelemah lembutan, rahmah itu lebih dikedepankan. Ini juga masukan bagi para pengajar. Namun kalau futurnya mencari kambing hitam asatilah, ini kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang besar. Andai ada di suatu tempat semacam itu, nggak setiap tempat ada mudaris yang keras. Mungkin di sebagian tempat, masya Allah, di sebagian ini tempat demikian ada keistimewaannya, ada kekurangannya. Namanya manusia. Manhaj salaf ini tetap hak walaupun salafinya atau sebagian salafinya melakukan dosa dan kemaksiatan. Islam itu tetap murni. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebagian kaum muslimin tidak menjalankannya dan tidak mencerminkan mereka sebagai kaum muslimin, jangan kemudian disalahkan Islamnya. Jangan kemudian di sini disalahkan ustadznya, manhaj salafnya. Jangan. Maka hendaklah para santri yang terhidap penyakit futur untuk kembali bertaubat ke hadapan Allah Ta'ala, memperbaiki diri. Karena sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia amalkan. Setiap orang yang melakukan dosa-dosa itu kembalinya kepada dirinya, tidak kepada orang lain. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Sebagaimana kebaikan yang dia lakukan, tidaklah kembalinya kepada ustadznya, namun kembalinya kepada dirinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi jiwa yang melakukan amal kebajikan dan dosa bagi jiwa yang mengamalkan amal keburukan. Sehingga itu harus dijiwai. Kita ini beramal bukan karena ustadz, bukan karena orang tua, namun lillahi subhanahu wa ta'ala. Mondok pesantren itu syarat utamanya adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ada lika-likunya dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren. Ada kalanya dari ustadznya masalah kita, ada kalanya dari teman, ada kalanya dari masyarakat. Ya, itu suka duka dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren. Namun istiqomahlah. Tatkala engkau niat ikhlas karena Allah, niscaya situasi kondisi apapun tidak mempengaruhi kesemangatan dalam talabul ilmi. Sehingga Abdullah bin Mubarak rahimahullah telah menyatakan, awalul ilmi an-niyatu. Awal untuk mencari ilmu itu niat. Niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, al-istima', mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh pengajar. Setelah mendengar, al-fahmu, memahami. Sehingga fokus ketika belajar.
difahami, dicerna baik-baik, matang-matang dari ustadznya itu. Kemudian al-hifdhu, dihafalkan. Ilmu-ilmu itu dihafalkan. Karena ilmu itu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu diletakkan di dada, dihafalkan dari kitab wa sunnah. Sebaik-baik yang dihafalkanlah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu aqwal para ulama terkait dengan disiplin ilmu masing-masingnya. Setelah dihafal al-amal, karena al-amal itu akan mengokohkan hafalan yang ada di batin kita, di qalbu kita. Setelah mengamalkan an-nasyru, ditebarkan, disampaikan kepada yang lain. Bertahap antum. Terkadang antum masih santri juga disuruh ngajar umpamanya lughah kelas sekian ini, jalankan. Itu justru akan memungkinkan ilmu lughahmu. Seorang ustadz itu enggak serta-merta dia menjadi ustadz yang Masya Allah. Dia bertahap. Dia ngajarin bahasa dulu terhadap adik kelasnya. Terus bertahap sampai dia lulus. Sudah di sini ke sana. Dan bertahap bukan pencicip ya, bukan dawat. Santri yang akan sukses itu santri yang benar-benar mondok tadi dengan tahapan itu, namun menyelesaikan tahapan ini, tahapan itu. Bukan dawat tukang cicip, setahun di sini, setahun di sana, belum selesai ini al-jurumiyahnya, setahun lagi di sana. Jadi setiap tahun itu jurumiyah saja, nggak selesai-selesai. Kenapa? Tukang cicip. Ini kami ingatkan kepada para santri, jangan jadi dawat tukang cicip. Sehingga apa? Enggak terpatri, enggak tersusun rapi ilmu di dalam kolbunya. Karena suka pindah-pindah. Dan ketahuilah, setiap pondok itu engkau mondok ada masalah. Hadapi masalah itu, jangan lari dari masalah. Pasti ada solusinya. Datang ke ustadz, konsultasi sama ustadz. Ya ustadz, aku ada problem semacam ini. Jangan kau pendam sendiri. Kalau urusan pendam sendiri, jadi sutris nanti. Iya. Stres ya. Stres sama stres. Jadi stres. Dipendam sendiri. Harusnya apa? Dikeluarkan curhatnya dengan orang yang tepat. Jangan asal curhat. Curhatnya sama temanmu yang juga ada problem. Tambah, ayo kita pergi aja. Udah. Curhatnya sama ustadzmu. Mana yang kau lebih dekat hatimu sama ustadz itu, sampaikan. Curhat. Bila nangis, mau nangis-nangislah di hadapan ustadz itu. Yang penting apa kau dapatkan ujangan nasihat. Nggak cocok sama ustadz, oh ini sama ustadz, ini napaknya bagus. Udah antum curhatkan di situ. Jangan kemudian lari dari masalah. Sehingga nanti jadi tukang cicip. Karena apa? Di sana ada masalah, pergi ke pondok sana lagi. Di sana pasti ada masalah. Nanti pergi lagi. Ini nggak jadi yang semacam ini. Niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga para anak-anak kita, anak-anak salafin yang futur, Allah Ta'ala kembalikan lagi ke jalan yang lurus. Sehingga menjadi para junudullah, para mujahidin yang menebarkan ilmu untuk membuka hati-hati manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Ya Ustaz, terkait ta'adud. Wah, ini pertanyaan tadi seharusnya ta'adud ini, poligami ini. Yang jawab belum ta'adud ini kayak mana jawabannya nanti? Dipending dulu. Bagaimana terkait ucapan sebagian manusia yang menyebut orang yang mau dipoligami sebagai pelakor? Ya enggak usah dicuekin aja ini. Ini kan karena terpengaruh dengan konsep siapa? Percintaan Juliet dan Romeo. Sampai bunuh diri, semuanya mati kan gitu ceritanya kan. Ini korban dari itu. Sehingga orang yang mau dipoligami pelakor. Bisa jadi itu pelakor kalau di kalangan awam kadang rayu-rayu, ya kan gitu. Tapi kalau salafiyah mana merayu? Ya kan? Salafiyah pakai cadar masa merayu laki-laki lain. Ini namanya salafiyahnya perlu dipertanyakan nih. Kalau benar-benar mau ta'adud yang syar'i, jangan pacaran, jangan pakai WA. Komunikasi sama akhwat, sama janda, ya kan?
Akhwat mungkin masih ada orang tua. Sama janda, jangan main api. Jangan veri-veri koloso. Nyerempet hal-hal bahaya, jangan. Karena apa? Tidaklah ada dua orang, satunya laki dan satunya perempuan, melainkan yang ketiga syaitan, siap untuk membisikkan kepada perkara-perkara yang berbahaya. Zina akhirnya, na'udzubillah. Sehingga nggak bisa ini disebut pelakor kalau caranya benar. Tapi kalau memang jandanya ngerayu-ngerayu, laki-laki lain bisa dikatakan. Karena apa? Ini sudah nggak syar'i lagi ini. Nggak syar'i lagi. Bisa disebut pelakor. Bisa disebut pelakor. Karena orang awam semacam itu. Walaupun sebagiannya ada yang memang lakinya yang ngejar kan gitu. Jangan disalahkan yang dikejar. Wallahu a'lam. Apakah poligami menuntut suami untuk mengakurkan istrinya? Ya tentunya ketika ada pertikaian di kalangan istri, suami itu bijak. Sebagaimana Nabi SAW, tidaklah keluarga beliau itu tanpa adanya problematika. Ada. Tatkala salah satu istrinya cemburu, bahkan sampai piringnya pecah. Itu rumah tangga Nabi SAW. Namun Rasulullah SAW pandai untuk mengakurkan hati mereka. Dan contohlah Nabi SAW, tatkala ta'akur antara istri beliau sebaik-baik suami di dunia ini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap anggota keluarganya, anak dan istrinya. Dan akulah sebaik-baik suami terhadap keluargaku. Sehingga tatkala ada prahara rumah tangga, cekcok antara istri pertama dan istri keempat, ya kan? Atau istri kedua dengan istri ketiga, pandai-pandailah suami untuk mengakurkannya. Apa sih yang diperebutkan dariku, ya kan? Mungkin semacam itu ya. Pokoknya pandai-pandailah untuk mengakurkan antar para istri. Nah, apakah wajib? Wallahu ta'ala yang jelas dituntut dalam rumah tangga itu samara. Apa samara? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau perseteruan antara istri dibiarkan, samara itu akan hilang. Sehingga ini, tuntutannya ini. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda keesaan Allah taala, an khalaqalakum, Allah menciptakan buat kalian azwajan, istri-istri dari apa? Diri kalian, sesama manusia. Coba kalau kita nikah sama jin, ya kan? Rupanya tak tahu gini gitu, kan gak akan sakinah ada. Dari diri kalian, istri itu sejenis kalian. Litaskunu ilaiha, agar engkau sukun, tenang. Tatkala melihat apa di luar, ketemu istri tenang, sehingga syahwatnya terlampiaskan dalam yang halal. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antar kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang, samara. Sehingga kalau cekcok terus, ya samara akan hilang. Sehingga ini juga harus ini tuntutan bagi suami untuk membentuk dan mewujudkan dalam rumah tangganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada cekcok antara istri satu dengan istri yang keempat, tentunya samara itu akan berkurang. Wallahu ta'ala. Ini sampai mohon dijawab ya Ustaz. Alhamdulillah sudah dijawab nih. Kayaknya ini penekanan nih. Semoga puas. Wallahi yang tanya ini yang sudah poligami atau belum ini? Ustaz mau bertanya, tapi di luar materi ini bagaimana sebenarnya hukum mengendarai sepeda motor bagi wanita salafi, khususnya karena sekarang banyak ummahat yang berkendaraan motor.
Terkait dengan berkendaraan, tentunya para sahabiah dulu ada juga yang berkuda. Nah, sehingga tatkala aman fitnah, maka la ba'sa bihi, namun seringnya enggak aman fitnah. Apalagi saat mengendari motor tertepa oleh angin, akan membentuk bagian dadanya lah, akan tersingkap auratnya dan sebagainya. Maka yang lebih ahwat, lebih berhati-hati, jangan berkendaraan motor bagi para akhwat, kecuali sangat darurat. Solusinya apa? Ya minta antar suami lah. Kalau nggak bisa gimana? Jalan kaki. Kenapa ini jaraknya masih terjangkau, lebih aman dengan jalan kaki. Nggak usah terburu-buru. Ada akhwat pembalap pula, sudah bercadar ya kan? Pakai motor nyos. Wah, ini sudah akhwat salafiyah yang tomboy ini. Yang lebih selamat jangan make motor. Walaupun ada sebagian para masyayikh dulu mengatakan nggak boleh, ada pula yang menyatakan bolehnya. Sebagaimana Saudi dulu juga melarang para wanita nyopir, sekarang diperbolehkan. Maka seorang salafi, sunni salafi itu mengambil yang paling ahwat, yang paling selamat. Karena barang siapa yang mencari fatwa-fatwa yang mudah, fatwa-fatwa yang sesuai hawa nafsu, berpenyakit itu hatinya. Oh, ini kan ada fatwa yang membolehkan. Cari-cari fatwa yang membolehkan, setiap masalah dia cari fatwa yang enak dan ringan. Ini berarti hatinya bermasalah, perlu diobati penyakit hati itu. Sehingga lebih ahwat. Sebagaimana video begini, oh berarti boleh ini. Semuanya pakai video, ceramah di sini video. Kemudian ceramah di telaga sana pakai video. Lagi di mobil video. Padahal fatwa ulama seperti Syekh Utsaimin itu boleh ceramah apa? Ketika ceramah resmi saja. Karena memang ada video Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas. Namun beliau tidak kemudian menyuruhnya. Kenapa? Ya karena umat yang ini buat video sendiri ya kan. Bermudah-mudahan dalam video. Kenapa? Ini ada pernyataan Syekh Utsaimin dalam apa? Kitab Qaul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Nih. Ini benar, ini perkaitannya dengan masalah gambar. Apa ini gambar atau tidak yang diharamkan? Syekh Mukbil sangat keras terkait dengan hal itu. Sangat keras beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga tentunya kita sebagai salafi, sunni salafi, terkait bersikap terhadap fatwa-fatwa ini, yang ahwat lebih berhati-hati. Kecuali kalau kita khutbah di mana di itu kan, di sama pemerintah umpamanya, nggak ada kuasa bagi kita, nggak ada kuasa. Apalagi dituduh ada klarifikasi, Ustadz kalau nggak tampil di sini ini, justru tertuduh pondok Ustadz lah yang melakukan radikal di sana, klarifikasi masuk TV, sehingga ada orang, Ustadz kenapa masuk TV Ustadz? Ya tadi itu, karena apa? Kalau kemudian gak dijawab melalui televisi tadi, pondok kita kena darurat sudah. Jadi lihat fatwa-fatwa itu dan tempatkan pada tempatnya. Keselamatan itu lebih kita pilih. Jangan kemudian fatwa satu itu boleh, kemudian justru apa? Diperlebar kepada perkara-perkara yang lain. Khususnya masalah video tadi. Merekam dengan gambar tadi. Setiap ceramah dihitungkan. Aktivitas Ustadz, aktivitas di rumahnya, di syuting, ya kan? Kayak apa aja? Artis jadinya. Semuanya syuting. Gak selamat dari sorotan apa? Kamera. La haula wala quwwata illa billah. Padahal fatwa ulama itu membahas masalah video begini-begini. Ini sudah kemana-mana dipakainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keselamatan lebih kita kedepankan. Ini jam berapa ini? Udah masuk zuhur? Loh, azan dulu. Azan dulu. Ini masih banyak ini. Nih, ini tambah lagi.
Tafadhal. Adzin ya muadzin. Bismillah. Afwan Ustaz, apa hukum seorang ikhwan salafi yang ikut berkontribusi dalam pembangunan ma'had orang-orang hizbi sampai dilibatkan dalam pengurus? Haram hadza. Itu termasuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Seorang salafi harus punya prinsip al-wala wal bara. Telah kita jelaskan terkait dengan dakwah salafiyah dan prinsip salafiyah atau salafi, al-wala wal bara. Cinta terhadap ahlu tauhid, terhadap tauhid dan ahlu tauhid, cinta terhadap sunnah dan ahlu sunnah, benci terhadap kekufuran dan ahlu kufur, serta benci terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Maka ini bentuk ta'awun alal itsmi wal udwan, dan ini terasuki oleh pemahaman ikhwani. Sehingga ini salafi yang semacam ini memiliki paham ikhwaniyah, nata'awanu fi matafaqna wa naqadru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Oh, itu kan untuk pondok pesantren hafalan Al-Qur'an begini. Pakai dalil-dalil semacam itu. Haram bagi seorang ikhwan salafi untuk ta'awun dalam hal ini. Ini ada dua pertanyaan yang mirip. Fenomena anak muda salafi zaman now. Afwan Ustadz, bagaimana hukum pemberian dari pacar saudara atau kerabat, baik pacar sepupu atau saudara kandung, dalam keadaan kita mengingkari perbuatannya, akan tetapi tidak bisa menolak pemberiannya. Pemberian dari pacar ya. Ada satu lagi, Afwan Ustadz, mau nasihat dan bimbingannya kepada santri-santri yang takut atau tidak mau meninggalkan pacarnya karena takut tak berjodoh dengan pacarnya. Ini fenomena memang ini. Dilematis kita ini sekarang ini. Walhamdulillah, satu sisi ma'had ahlussunnati wal jamaah itu banyak ya. Di sisi lain ini penyakit-penyakitnya para santri ini. Dan itu efek negatif dari setan gepeng. Ya kan? Tahu setan gepeng enggak? HP. Ini imbasnya sudah. Sampai ngomong pacaran dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini tugas para aba dan ummahat untuk mengontrol anak-anaknya. Dan pacaran itu haram. Karena Allah Ta'ala menyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Maka di sini ada kaidah al-wasail la akamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Maka segala fasilitas, segala sarana yang menuju kepada zina, baik itu pacaran, chattingan, ataupun yang lainnya dengan yang bukan mahramnya, dengan pacaran Islami atau pacaran bid'i dan sebagainya, maka itu diharamkan. Berlandaskan firman Allah Ta'ala ini, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, sehingga segala perkara yang akan mendekatkan kepada perzinaan, khususnya yang disebutkan di sini pacaran, menerima pemberian dan hadiah dari pacarnya dan sebagainya, hukumnya haram. Berlandaskan firman Allah Ta'ala ini dan sabda Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajul bimra'atin illa wa thalithuha syaitan. Tidaklah ada seorang laki berkhalwat berdua-duaan dengan perempuan, baik berduaan itu secara hissi, berduaan dekat atau jauh namun pakai VC, video call atau chattingan, maka yang ketiganya adalah setan. Menunjukkan apa? Haramnya perbuatan itu. Jangan main api sekali lagi, nanti terbakar. Ini masih panjang, banyak. Gimana ini? Selesaikan? Atau pada zuhur? Kita sampai 12:30 ya.
Satu ekor sapi bisa untuk berserikat 7 orang dalam berkurban, masing-masing dari 7 orang untuk diri sendiri atau mewakili satu keluarga, sehingga niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Walaupun memang secara nas dalil bahwasanya sapi itu untuk 1 orang, sedangkan kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Ada riwayat juga atau ada pernyataan ulama 3 orang. Namun niatkan tatkala berkorban sapi untuk keluarganya juga. Wallahu ta'ala alam. Izin pertama, hukumnya ikhwah salafiyin menyekolahkan anaknya di sekolah sururi. Haram ada. Ya salam, la haula wala quwwata illa billah. Jangan kau ceburkan anakmu, dirimu kepada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Adibu ma'alimuhum, ajari mereka ilmu syar'i yang sahih dan ajari mereka adab. Kalau engkau titipkan dan kalau engkau letakkan anakmu di pondok Salafiyyin sururiyin, berarti engkau meletakkan dia di api neraka. Kenapa? Iftarak sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa millatan wahidah. Qalu wa ma hiya rasul qala jamaah. Umat Islamiyah ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya akan terancam api neraka kecuali 1, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma'al yawma ashabi. Aku dan para sahabatku yang berada padanya. Mereka berpemahaman dengan pahamku dan juga para sahabatku. Ingat, sururiyin itu penjelmaan dari ikhwanul muflisin. Dan itu nampak sekali di dalam gerakan mereka. Walaupun mereka mengatakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, fakta dan kenyataannya saat pilpres dan sebagainya, mereka mendukung salah satu calon presiden atau mendukung salah satu partai. Itu yang pertama. Yang kedua, hizbiyah benar-benar nampak pada mereka. Prinsip ikhwaniyah, nata'awanu fi makhtalafna fi matafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, itu ada pada mereka. Ada ustaz yang jelas-jelas menyelisihi manhaj salaf saja mereka biarkan, enggak ada tahdir antar mereka atau enggak ada peringatan. Muhammad Arifi, seorang khariji pun tampil di Roja, coba. Ada orang takfiri, ada orang kharij. Semuanya ada situ. Semuanya ada, kecuali apa? Salafi enggak ada. Sehingga apa? Itu gado-gado, semuanya ada situ, sudah. Jangan ragu-ragu lagi karena muncul di kalangan para sahabat pemahaman perbedaan kita dengan mereka itu hanya tipis. Tipis katanya. Ini wal awal bara, konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kok tipis. Wal awal bara termasuk ad-din, termasuk konsekuensi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sehingga haram bagi salafin untuk menyekolahkan di pondok-pondok sururiyin, rojain. Haram hada. Selamatkan anakmu, jangan sampai engkau berbuat semacam ini, berarti menjerongkokkan anakmu ke dalam api neraka. Musta'an. Afwan Ustaz mau bertanya bagaimana sikap seorang muslim. Wah, ini politik ini. Politik terkini. Perang Iran Israel. Apa yang harus kita lakukan agar ilmu taklim seperti ini tidak hanya kami saja yang mendengar atau mendapatkannya? Karena alangkah ruginya orang lain yang tidak mendapatkan ilmu seperti ini. Caranya sudah dengan berbagai macam cara, panitia, pakai telegram, pakai radio, tentunya pakai sarana-sarana yang syar'i. Sarana-sarana yang syar'i. Dan ini antum juga andil, ajak sanak saudara untuk menghadiri majelis ilmu,
daurah-daurah ilmiah. Itu juga andil antum ini. Karena saya nggak didengar, berarti apa? Antum ajalah orang-orang yang antum sayangi untuk menghadiri majelis ilmu ini. Nah, dan kita sudah semaksimal mungkin ada radio, ada di Telegram, semua fasilitas yang ada teknologi kita lakukan kecuali yang tadi, yang membahayakan, menggampang-gampangkan mengenai apa? Gambar. Nah, mengenai gambar, itu kita al-ahwat lebih selamat untuk kita tidak pergunakan yang itu. Nah, naktafi bihadzal qadar. Al-afu ini enggak semuanya bisa terjawab. Mau ba'da zuhur juga nanggung paling berapa ini pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Nanti bisa antum tanyakan kepada para asatidzah yang ada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.